Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo dengan fasilitator Bapak Suradi SPD dan pengajar praktik Bapak Narto SPD. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual praktik coaching supervisi akademik dengan melaksanakan peran sebagai supervisor, coach, dan coachee secara bergantian. Kegiatan ini diperankan oleh saya, Ida Susanti SPD dari SMP Negeri 5 Pelepat, dan rekan saya Sabar Priyono SPD dari SD 185 Karya Harapan Mukti. Dan Triatmojo SPD dari SD Negeri 135-2 Lembah Kuamang. Seperti apa kegiatannya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini, Pak Sabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, Pak Sabar ya. Hari ini Pak Sabar mau melaksanakan kegiatan coaching, Pak Sabar? Iya, benar sekali, Bu. Oh, baik. Saya mengingatkan kembali, kemarin Pak Sabar menghubungi saya untuk menjadi observasi atau supervisor pada kegiatan coaching Pak Sabar ya. Ya, jadi saya mengingatkan tentang rubrik penilaian tentang coaching, yaitu harus sesuai dengan alur tirta, kemudian memegang prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sabar sudah kira-kira siap untuk melaksanakan itu? Sudah siap, Bu. Oh, baik. Pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sabar kembangkan? Baik, dari kegiatan coaching yang saya lakukan, kompetensi yang saya kembangkan yang tadi seperti mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan penuh, kehadiran penuh atau present di situ. Baik. Secara spesifik kompetensi mana yang akan Bapak Sabar kembangkan dan akan saya amati pada hari ini, Pak Sabar? Saya secara spesifik pada coaching kali ini saya mengembangkan kompetensi yang mendengarkan penuh. Artinya nanti saya mendengarkan apa yang disampaikan coachee dan diharapkan dengan saya mendengarkan aktif, nanti coachee dapat menemukan sendiri rencana atas solusi yang akan didapatkan dari coachee. Baik, Pak Sabar, luar biasa. Nah, kira-kira Pak Sabar nanti indikator ketercapaian pada kegiatan coaching ini setelah Pak Sabar melaksanakan kegiatan tersebut, Pak Sabar apa nih yang ingin dicapai? Jadi indikator yang saya ingin capai yaitu di mana nanti coach ini dapat menemukan sendiri solusi dan bisa merencanakan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian saya mendorong dia agar dia menemukan sendiri solusi yang ada dalam dirinya, kemudian merencanakan dan melaksanakan solusi tersebut. Baik, luar biasa Pak Sabar ya. Semangat, mudah-mudahan kegiatan coachingnya hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu buat Pak Sabar ya. Baik Pak Sabar, baik, selamat melaksanakan kegiatan coachingnya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sabar. Nah, tadi seperti yang pun saya tadi itu ada beberapa yang mau disampaikan. Itu ada apa, Pak Tri? Jadi begini Pak Sabar, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Sabar yang mau saya ganggu mungkin sebentar aja Pak untuk berdiskusi tentang sebuah permasalahan Pak yang tentunya saya hadapi. Topik pada kesempatan ini saya akan mengajak berbincang bersama Pak Sabar, yakni di sekolah saya itu Pak, itu banyak guru yang saat ini masih belum melaksanakan pembelajaran itu belum kreatif, maksudnya belum inovatif, masih menggunakan pembelajaran yang konvensional yang sifatnya masih ceramah Pak. Kalau saya melihat itu bersama teman-teman kok seperti ini, mau sampai kapan akan berubah gitu. Ketika mau saya ajak ikuti di PMM itu masih banyak yang masih kurang mau gitu Pak ya, kemandiriannya itu masih kurang gitu Pak. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Jadi saya garis bawahi memang permasalahan Bapak ini terkait guru-guru di sekolah Bapak. Memang banyak yang kurang kreatif dalam pembelajaran. Ketika diajak untuk mempelajari kreativitas dalam pembelajaran seperti yang di PMM masih kurang kurang termotivasi seperti itu Bapak. Ya, benar. Nah, kira-kira yang berarti nanti kita setelah kita berbincang ini kira-kira yang ingin Bapak dapatkan seperti apa? Jadi harapan saya Pak yang ingin saya dapatkan dari perbincangan ini itu yang pertama guru-guru ya itu harapan saya lebih kreatif lagi,
dalam proses pembelajaran, jadi tidak lagi monoton proses pembelajarannya. Kemudian yang kedua, harapan saya adalah guru-guru itu bisa belajar mandiri di PMM maupun dimanapun untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut, seperti itu Pak. Sehingga proses pembelajaran itu harapan saya juga lebih sesuai dengan eranya Pak ya, itu Pak, mungkin itu. Nah, jadi seperti itu yang Bapak harapkan. Nah, untuk saat ini kira-kira kemampuan dari guru Bapak ini kalau di level dari 1 sampai 10 itu baru di level mana Pak ya? Kalau menurut saya untuk level saat ini mungkin di level 50 Pak ya. Oh, seperti 50. Itu. Nah, setelah kedepannya ini mau diharapannya bisa naik ke level berapa ini? Kalau harapan saya itu idealnya kan 10 Pak ya. Mungkin di level 7 aja dulu Pak ya. Mungkin secara bertahap kan, untuk dalam waktu dekat ini harapan saya itu di level 7 itu. Seperti itu. Dan nah kira-kira usaha untuk mencapai atau perubahan itu agar bisa mencapai ke seperti itu sudah ada rencana Pak mungkin, atau apa yang dipikirkan mungkin bisa pundak-pundaknya? Jadi untuk perencanaan saya itu saya akan tentunya saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan mengajak guru-guru yang lainnya melalui Kombel, jadi akan belajar bersama untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran, sehingga apapun yang kita harapkan itu dapat terwujud itu. Kemudian yang ketiga adalah dilakukan monitoring, jadi berbagai praktik baik setelah guru melakukan proses pembelajaran. Kan awalnya belajar dulu Pak ya, belajar di Kombel itu bagaimana sih pembelajaran yang kreatif itu, yang saat ini yang bukan konvensional ya. Kemudian setelah melakukan proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing, kemudian nanti berbagi kembali di Kombel itu, sehingga kita bisa saling mengevaluasi itu sih Pak, yang itu dalam waktu dekat. Kalau strategi lain mungkin Pak ada? Kalau strategi lain mungkin yang akan kami lakukan, tentunya mungkin kami akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama belajar di PMM itu Pak. Oke, jadi bagus sekali Pak yang rencana usaha yang Bapak lakukan ini. Nah ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, memang hal-hal tersebut sudah sangat baik untuk bisa meningkatkan level dari yang mungkin sebelumnya Pak ya tadi. Ya, nah, tapi kira-kira hal tersebut kan juga butuh support dan juga bantuan itu. Nah, kira-kira support yang Bapak inginkan dari siapa saja kira-kira? Oke, terima kasih Pak. Jadi untuk supportnya itu alhamdulillah kita ada support juga dari kepala sekolah, itu luar biasa memberikan support kepada kami. Dan mungkin ada satu guru itu yang luar biasa kreatif di bidang IT yang bisa nanti diajak berkolaborasi untuk berbagi bersama teman-teman dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran itu Pak. Ya, baik sekali Pak Tri. Nah kira-kira rencana yang Bapak sampaikan tadi mulai direalisasikan kapan ini ya? Nah, insya Allah mudah-mudahan ini kan hari Sabtu Pak ya, insya Allah nanti hari Senin kita sudah mulai bergerak untuk berdiskusi bersama kepala sekolah, kemudian baru melakukan proses pembelajaran itu di Kombel untuk belajar dan berbagi itu insya Allah Senin depan Pak. Kita lakukan. Ya, bagus sekali Pak. Semoga nanti kegiatannya realisasinya dapat berjalan dengan lancar. Amin, ya. Nah, semoga sesuai dengan harapan yang Pak inginkan. Ya, nah, dari tadi sudah kita berbincang banyak Pak. Nah, ya, apakah dari percakapan kita sudah ada benang merahnya Pak, atau sudah ada yang bisa diambil? Alhamdulillah, setelah kita melakukan coaching bersama Bapak, alhamdulillah dapat menambah wawasan baru buat saya, tentunya dalam kasus yang dan permasalahan yang topik yang saya hadapi saat ini. Yang pertama tentunya saya pertama akan melakukan tadi konsultasi dengan kepala sekolah, yang awalnya mungkin saya bingung mau ngapain ya, apa dulu yang akan saya lakukan. Alhamdulillah pertama akan saya konsultasi kepala sekolah, kemudian kita akan membuat Kombel, memaksimalkan Kombel Pak ya. Nanti juga berkolaborasi dengan teman. Itu ya alhamdulillah yang saya dapatkan dari perbincangan kita pagi ini Pak. Ya baik Pak Tri, nanti silakan direalisasikan sesuai rencana. Jangan lupa nanti saya dikabari bagaimana hasilnya. Semoga guru-gurunya dapat meningkat levelnya seperti yang Bapak harapkan tadi. Amin. Siap. Mungkin itu Pak Tri, ada lagi yang disampaikan? Siap, terima kasih kepada Pak Sabar
yang telah mau mendengarkan keluh kesah saya dan masih bisa diajak sharing. Mudah-mudahan nanti tentunya progresnya untuk ke depan tentu saya akan berbincang kembali kepada Bapak. Jangan bosan-bosan untuk berbincang bersama saya, Pak. Oke, terima kasih atas sebelumnya, Pak ya. Mohon izin pamit, Pak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, bersuun, Pak. Oke Pak Sabar, tadi saya lihat proses coachingnya sudah berjalan dan saya mengamati. Saya tanyakan kembali kepada Pak Sabar, kira-kira pas saat melaksanakan coaching tadi indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Sabar sebelum melaksanakan coaching apa sudah tercapai? Baik Ibu, nah tadi saya sudah melakukan coaching bersama coach yang tadi saya lakukan coaching. Dari coachingnya sudah saya lakukan sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya rencanakan di awal. Alhamdulillah dari proses coaching yang sudah lakukan, indikator semua dari mulai prinsip coaching, dari mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot sudah saya lakukan, dan secara spesifik saya sudah hadir dan mendengarkan secara aktif apa yang coach sampaikan kepada saya, dan juga sesuai dengan alur tirta dan juga prinsip tadi. Baik, luar biasa ya Pak Sabar ya. Saya mengamati dari awal Pak Sabar melaksanakan coaching bersama coaching, semua yang Pak Sabar sampaikan dan tujuan yang ingin Pak Sabar capai, indikatornya sudah terlaksana dengan baik. Dan saya juga melihat Pak Sabar bagaimana mendorong coaching untuk menemukan solusi dengan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Pak Sabar ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Sabar lakukan ini bisa terus ditingkatkan sehingga kedepannya semakin jauh lebih baik lagi. Kalau saya boleh memberikan rentang nilai Pak Sabar nih dari 1 sampai 4, Pak Sabar sudah memenuhi poin keempat semuanya nih Pak Sabar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Pak Sabar ya. Nah, kedepannya Pak Sabar nih kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan untuk proses coaching nih Pak Sabar? Kedepannya mungkin dalam coaching selanjutnya saya mungkin akan mengembangkan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa mendorong coach itu menemukan solusi dari masalahnya seperti itu. Luar biasa ya Pak Sabar ya. Mungkin dari hasil coaching Pak Sabar hari ini banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran bersama dan luar biasa menurut saya Pak Sabar, dan mudah-mudahan kedepannya Pak Sabar terus bersemangat untuk saling membantu rekannya yang mengalami kesulitan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Dan saya berdoa untuk kita semuanya sebagai rekan guru, mudah-mudahan proses coaching ini bisa menjadi budaya bagi kita semuanya untuk terus bersama-sama berkolaborasi menjadi guru-guru hebat yang bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan. Luar biasa Pak Sabar ya. Sukses selalu Pak Sabar. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Trian Mojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat Bapak. Alhamdulillah. Nah Pak, hari ini sebelum Bapak melakukan coaching, nah saya ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi, kita tanyakan, nah agar nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Pak. Nah yang pertama dalam proses coaching ini memang Bapak dalam penilaiannya memang harus sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sesuai dengan prinsip coaching Bapak ya, seperti itu. Bapak. Sudah dimengerti kan Bapak? Siap. Nah, baik. Dari coaching yang akan dilakukan nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Triat Mojo kembangkan? Baik, terima kasih Bapak. Jadi nanti dalam proses coaching yang akan kami lakukan itu ada 3 kompetensi, di mana yang pertama adalah present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bapak. Oke, bagus sekali Pak. Jadi dari ketiga kompetensi itu, nah kompetensi mana yang secara fisik ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bapak. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa hadir penuh bersama coach, kemudian saya juga tentunya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya, seperti itu Bapak. Ya, bagus sekali Pak. Jadi kompetensi itu yang akan Bapak kembangkan di akhir nanti dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan. Selanjutnya, nah kira-kira indikator yang ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching itu seperti apa? Terima kasih Bapak.
Jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan yakni Koci itu bisa memecahkan solusinya sendiri dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang dicetuskan oleh Koci itu sendiri. Mungkin itu Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Triatmojo. Apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat jelas. Semoga coaching yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang direncanakan. Oke, terima kasih Bapak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enggak pakai Pak. Salamnya nanti. Nanti ya? Mungkin kita Oh, dikat wae nanti. Dikat. Oke, Oh, iya. nanti sampai lanjutin. Baik, Pak Triatmojo. Iya, Pak. Langkah selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching. Nah, nanti saya akan mengamati dari coaching yang Bapak lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Ibu Ida Susanti. Apa kabarnya Ibu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak Tri. Pak Tri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik juga. Tadi kedatangan Ibu alhamdulillah luar biasa. Saya menerima dengan tulus hati dengan bukan proses coaching pada hari ini. Monggo dipersilahkan, kira-kira apa ini yang mau kita obrolin selama mungkin waktu kita tidak banyak Ibu ya, mohon maaf, mungkin 15 menit kita melakukan proses coaching ini. Monggo silakan, kira-kira apa Bu? Terima kasih sebelumnya Pak Tri atas waktunya sudah Iya. menyempatkan waktu untuk saya. Jadi gini Pak Tri, saya ini ada permasalahan. Iya. Jadi saya ini kan wali kelas di kelas 7. Di kelas 7 Ya, ya. terus di kelas 7 itu ada salah satu murid saya, laki-laki Pak Tri. Mm-mm. Nah, siswa ini jarang masuk sekolah. Jarang Jadi, masuk. Kehadirannya itu persentasenya sedikit karena kalau dibandingkan sama temennya ada saja alasannya untuk tidak masuk sekolah. Sementara setelah saya telusuri dulu waktu SD-nya, Iya. dia ini beberapa kali nggak naik kelas gitu kan. Nah, permasalahannya juga sama, saya tanyain ke guru SD-nya dan beberapa teman-temannya memang dulu di SD juga jarang masuk gitu kan. Sehingga dia ini pas di kelas 7, kalau dari segi umur dia udah jauh di atas teman-temannya, dan untuk masuk ke SMP itu dia udah batas umur terakhir untuk bisa mendaftar, begitu Pak Tri. Jadi kalau saya garis bawahi dari topik yang Ibu angkat pada pagi hari ini, yakni ada siswa yang usianya sudah lewat ataupun sudah lebih dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lainnya, tetapi di situ anak kurang aktif dalam proses pembelajaran dan jarang masuk, seperti itu Bu ya? Sekali Pak. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira apa lagi nih yang akan didapatkan dalam percakapan kita hari ini? Ya, saya harapannya dengan kita bincang-bincang hari ini Pak Tri, saya bisa menemukan solusi bagaimana siswa saya tersebut kehadirannya meningkat dan dia bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih aktif, begitu Pak Tri. Oke, jadi itu harapan Ibu yang diinginkan dari permasalahan itu. Jadi dari harapan itu, kira-kira di kondisi idealnya harapan dari Ibu anak tersebut seperti apa Bu? Di level berapa kira-kira? Antara 1 sampai, kalau level sempurnanya kan 10 nih, kira-kira di level berapa anak tersebut itu Ibu? Kalau dari permasalahannya sekarang ini mungkin ya bisa dikatakan dia kondisinya di level 5 ya Pak Tri. Tapi dengan adanya nanti penemuan solusi ini setidaknya bisa naik ke level 8, begitu Pak. Di level 8 ya, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu tetap semangat dalam meningkatkan level itu. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan di level itu agar anak itu bisa aktif ya, yang diharapkan oleh Ibu tadi bisa terus hadir di sekolah seperti itu. Apa Ibu kira-kira? Ini kita flashback ke belakang ya Pak Tri, apa yang sudah saya lakukan itu saya sudah berusaha persuasif pendekatan dengan anak tersebut, kemudian sudah berkomunikasi juga dengan orang tuanya tentang permasalahan ini, kita berdiskusi bersama dan ternyata tidak menunjukkan progres yang signifikan. Maka yang pengen saya coba untuk kedepannya, saya akan lebih intent lagi untuk mendalami dia dengan mungkin mencari dari hobi dia, kira-kira apa supaya saya bisa lebih bisa masuk ke dalam dunia dia dan mencari akar permasalahannya sebenarnya dia tuh kenapa seperti itu gitu. Oke. Jadi untuk strategi Ibu mungkin yang pertama tadi
Ibu akan lebih intens lagi mendalami anak tersebut ya, di mana background orang tuanya seperti apa. Seperti mungkin ada strategi-strategi lain agar anak itu bisa lebih aktif dan bisa hadir utuh di sekolah seperti itu, Bu. Selain dari saya pribadi, Pak Tri, saya melihatnya mungkin begini, karena anak-anak sekarang ini kan mereka sangat sosialisasinya dibanding kita yang zaman dulu kayaknya sekarang lebih aktif gitu ya Pak. Iya, benar. Jadi saya kayaknya tidak bisa bekerja sendiri, jadi saya Iya. akan melibatkan temannya, Luar biasa. melibatkan temannya yang dekat dengan dia, tapi saya cari yang bisa membawa ke arah yang positif. Jadi istilahnya teman ini yang bisa dijadikan seperti tutor sebayanya, tapi secara implisit saya tidak akan menyebutkan bahwa sebenarnya saya mengarahkan siswa tersebut untuk mendampingi, tapi saya akan mencoba dialah sebagai tutornya untuk arah yang lebih baik. Oh, luar biasa Ibu. Jadi strategi yang Ibu lakukan yang kedepannya insya Allah tadi yang pertama adalah lebih intens lagi mendalami anak tersebut, kemudian yang kedua adanya penguatan ya dari teman yang lainnya ya, ataupun tutor-tutor yang lainnya yang bisa menguatkan anak tersebut agar bisa masuk sekolah seperti itu Ibu ya. Jadi luar biasa kalau menurut saya itu yang strategi yang Ibu akan lakukan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut itu luar biasa sekali. Dan kira-kira apakah ada mungkin sudah dilakukan atau seperti apa memerlukan support dari mungkin dari selain dari tutor tersebut, Bu? Mungkin ada kepala sekolah atau seperti apa? Benar Pak, kepada orang tuanya. Jadi iya, benar. Kemarin saya sudah minta nomor teleponnya orang tuanya, dan tadi pagi Pak Tri sudah ada progres, ibunya datang ke rumah saya. Luar biasa. Jadi mungkin kita kedepannya akan terus berkolaborasi antara saya, temannya, kepala sekolah, dan guru BK, dan juga orang tuanya Pak, sehingga ketika siswa ini tidak masuk sekolah, kita bisa saling berkoordinasi dan menemukan kemana nih, apakah memang tidak berangkat dari rumah atau seperti apa, sehingga kita bisa bersama-sama untuk menemukan solusi dan mengarahkan anak tersebut seperti itu Pak. Oke, luar biasa Ibu. Jadi untuk perencanaan eksekusinya tadi sudah dimulai Bu ya? Sudah dimulai. Yang lainnya belum sih. Kira-kira perencanaan yang lebih matang lagi kira-kira kapan itu Bu bisa dilakukan? Rencananya besok ya Pak, karena besok itu hari Senin, jadi orang tuanya juga tadi sudah menyerahkan kesepakatan dan juga meminta nomor teleponnya. Jadi mulai hari Senin besok saya akan memulai untuk berkomunikasi lebih aktif dengan siswa tersebut, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah saya akan menyampaikan juga permasalahannya, dan kepada guru BK saya juga mungkin akan komunikasi dan saling sharing kira-kira kedepannya siswa ini apa yang harus diarahkan lagi kalau seandainya terjadi kendala seperti itu. Luar biasa Ibu. Saya jadi tidak sabar lagi ingin mendengarkan kira-kira progresnya ke depan seperti apa. Sudah tidak sabar lagi, mudah-mudahan nanti kita masih ada kesempatan untuk berbincang-bincang lagi Bu ya, untuk melihat progres sana itu luar biasa. Mudah-mudahan dari perencanaan Ibu ke depan itu bisa terwujud itu Bu ya. Kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan setelah percakapan kita pada pagi hari ini Bu? Saya jadi terbuka ya Pak ya, tadi awalnya sebelum Bapak bertanya saya berpikir mungkin dengan temannya dan orang tuanya bisa berjalan, ternyata ada dukungan lain yang dari guru BK, dari kepala sekolah yang saya hampir terlewatkan untuk bisa berkolaborasi mencapai tujuan yang ingin saya inginkan. Jadi saya di sini sudah menemukan titik terang dan mudah-mudahan ini bisa saya eksekusi dengan baik Pak Tri. Oke, jadi kalau secara gambaran garis besarnya kedepannya Ibu akan melaksanakan mungkin dalam esok itu akan dilakukan, dan saya sudah tidak sabar lagi juga untuk mendengarkan progres dari anak tersebut seperti apa. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan untuk berbincang-bincang bersama saya ketika mungkin kedepannya ada permasalahan lain. Saya siap untuk menerima apapun yang dikeluhkan, apapun yang bisa kita perbincangkan, yang kita gali potensi dari anak, kemudian mungkin dari Ibu juga, sama-sama kita berbincang dan proses coaching itu kita lakukan. Mungkin itu saja Ibu ya, karena sudah cukup waktunya dan saya juga harus melaksanakan aktivitas saya.
tanggung jawab saya. Mungkin itu saja, Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya pada hari ini Pak Tri. Iya, Dan saya sama-sama, kedepannya akan mengabari ke Pak Tri bagaimana progres Siap, luar dari rencana saya Pak Tri. Iya, Terima siap. kasih banyak Pak Tri ya. Iya, sama-sama Ibu. Baik Bapak Triatmojo, tadi Iya, Bapak. sudah melakukan coaching. Iya, Pak. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi setelah coaching yang Bapak lakukan. Iya, Pak. Yang pertama Pak, yang saya tanyakan yaitu saat melakukan coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaiannya? Baik, terima kasih kepada Pak Supervisor. Jadi untuk indikator ketercapaian yang tentunya yang saya harapkan di awal adalah pihak Koci itu bisa menemukan solusi dari masalahnya, kemudian merencanakan kegiatan-kegiatan kedepannya itu lebih baik lagi, dan alhamdulillah itu sudah terlaksana dengan baik dan proses coachingnya juga terlaksana dengan baik sesuai dengan alur tirta yang sudah saya lakukan itu, Pak. Ya baik, bagus sekali Pak Tri. Yang sesuai yang Bapak sampaikan tadi, dalam pengamatan saya memang tadi coaching yang sudah Bapak lakukan sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang sudah ditentukan di awal. Kemudian alur tirta dan juga prinsip coachingnya juga sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah. Dan kalau saya bisa meratingkan ini sudah dapat 4 semua ini Bapak. Alhamdulillah ya. Nah untuk itu kira-kira kompetensi kedepannya yang akan dikembangkan itu apalagi Pak selain dari coaching yang telah dilakukan ini? Baik, terima kasih Pak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan di kemudian hari, tentunya saya akan berlatih lagi untuk terus melakukan coaching bersama teman-teman. Tentunya ada 3 hal itu di mana present harus hadir secara penuh, dan saya juga terus belajar mendalami tentang alur tirta itu, bagaimana alur tirta sesungguhnya seperti apa. Tentu akan saya dalami sehingga bisa membantu teman-teman, bisa berkolaborasi bersama teman untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan meningkatkan kompetensi dari teman kita. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Tri, luar biasa sekali. Nah harapannya nanti berarti coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Amin. Dan bisa meningkatkan Ya, kompetensi yang sudah Bapak sebutkan tadi. Ya, Nah, terima kasih Pak Tri atas waktunya. Siap Pak. Sukses selalu. Amin. Pak. Ya Pak, siap. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya tanyakan terkait coaching yang sudah Bapak lakukan. Oke, siap. Terima kasih Pak ya Terima kasih. atas waktunya.